aja. Kurang berapa menit? Mau balik. Ini ya, wis ya. Wis ya. Dia tuh pengen tapi tuh kok Buat ya mau tuh kak mau ya iya Bu. Kan sebelumnya kan saya kan kerja sebagai LC itu bukan karena balas dendam saja Bu, tapi karena ya saya butuh uang karena waktu itu mantan saya kan masih nggak kerja, jadi saya nggak ada yang mencukupi. Nah, mantan saya yang masih mencukupi itu ya mantan saya yang tukang ya bukan tukang selingkuh ya Bu, yang pernah ketahuan selingkuh itu Bu, yang pernah hubungan badan dengan cewek lain. Nah, saya ini juga salah saya juga ya Bu, saya masih menerima sumber sakit saya, tapi gimana ya Bu, saya kayak butuh uangnya gitu loh Bu. jadi kamu sebenarnya lebih butuh materinya ya. Iya, butuh materinya ya. Kadang itu saya masih kebaperan, masih kebawa perasaan gitu loh Bu. Kalau dia lama bales chat, masih kayak nggak tahu kenapa ya Bu. Kayak saya tuh juga susah ngelepasnya. Saya pengen lepas, asalkan dia yang ngelepas gitu loh Bu. Kalau masih ngambang kayak gini kan kesannya kayak gimana ya Bu. Saya nggak rela kalau dia deket sama cewek lain. Di sisi lain dia nggak mau ngelepasin saya kan. Jadi sekarang saya bingung Bu, kayak gimana ini, tapi finalnya juga saya nggak akan mau nikah sama dia meskipun dia baik sama saya. Ya saya tuh nggak tahu saya sayang sama dia apa enggak, tapi setiap kali saya ada masalah sama dia saya tuh selalu menggebu-gebu gitu Bu. Saya selalu pengen melukai orang lain, saya pengen nonjokin orang lain gitu. Saya tuh seperti orang yang saya tuh agresif sekali Bu. Tadi ketika kamu melakukan perubahan itu tujuanmu untuk kedepannya apa? Lalu apa yang ingin dicapai dengan usaha apa? Langkahmu seperti apa Tujuan saya agar tidak melakukan perilaku itu tadi? tujuan saya ke depannya yaitu saya lepas dari dunia malam. Ibarat saya mau main di dunia malam ya sekedar hiburan, bukan karena saya membutuhkan uang dari situ. Nah, upaya ya itu tadi, saya menghindari orang-orang seperti itu. Nah, saya berharap, saya punya pengharapan besar Bu, saya itu memiliki sebuah pekerjaan yang memang benar-benar layak untuk saya, layak untuk kehidupan saya gitu loh Bu, tidak menjatuhkan harga diri saya. Dan saya tuh tipe orang yang memang membutuhkan uang sekali, karena dari kecil tuh saya memang ngerasa kekurangan uang. Jadi besar gini saya mau usahakan apa yang saya mau Bu. Saya nggak mau seperti dulu lagi ketika saya pengen, dulu saya nostalgia sebentar ya Bu. Iya, enggak usah. Dulu tuh saya kesusahan sekali Bu, mau makan es krim yang dulu cornetto 5.000 loh Bu, susah sekali, harus sumpah jarang sekali. Itu saya merasa sedih sekali, bahkan saya ditinggal bapak saya harus hidup dengan ibu saya dan kakak saya, dan ibu saya pekerjaan dulu cuma pembantu rumah tangga yang gajinya nggak seberapa. Maklum beliau nggak bisa membelikan saya es krim, ibaratnya uang untuk butuh untuk makan sehari-hari, udah bisa makan aja bersyukur. Apalagi dulu saya pengen, kalau ketika di pasar malam tuh saya cuma jalan-jalan gitu Bu, kayak melihat, kalau dulu kan anak kecil kan suka kayak banyak Barbie gitu ya Bu, apalagi cewek kan suka gitu. Saya cuma bisa lihat Bu, ketika saya pengen, kalau saya kan manggil mama saya kan mak tumbasin ya, kayak lihat-lihat aja gitu. Kayak dulu saya pernah punya Barbie pun ya bekas orang gitu. Jadi saya merasakan, dari saya kecil merasakan ibaratnya susah kayak gitu. Jadi kan saya kan pahamnya kan besar-besar ini Bu. Dulu waktu kecil saya kan nggak paham, cuma pahamnya kenapa kok nggak dibelikan gitu kan. Jadi saya pahamnya besar-besar ini, saya besar ini paham kayak, oh ibu saya nggak ada uang untuk makan. Jadi besar ini saya mengusahakan apa yang saya mau Bu. Saya pengen makan enak, gimana caranya
Yang penting saya nggak melanggar norma, nggak melanggar seperti saya mencuri milik orang, enggak. Saya harus gimana caranya saya bisa kerja, saya bisa mencukupi gitu. Oke. Berarti sudah pernah melakukan usaha untuk keluar dari dunia itu ya Mbak ya. Terus mungkin karena masih ibaratnya mungkin akan terjadi bolak-balik ke dunia malam itu, mungkin saya minta Mbak untuk menulis di kontrak perilaku, dan kontrak perilaku ini tuh bukan apa ya, bukan Mbak untuk merasa takut atau gimana atau ancaman atau merasa keterikatan. Ini untuk membuat Mbak untuk berkomitmen pada diri Mbak sendiri agar mungkin bisa tidak melakukan perilaku yang ya sedikit menyimpang tadi. Ini gambarnya nanti Mbak tulis nama, tulis umur, lalu apa saja kira-kira yang ingin Mbak rubah, dan rewardnya itu apa. Iya Bu. Jadi selain tadi ada reward juga ada punishment juga ya Mbak. Karena kalau misal Mbak tidak bisa melakukan yang dituliskan, Mbak akan mendapatkan istilahnya hukuman atau punishment seperti itu. Dan itu datang dari diri Mbak sendiri, bukan dari saya atau orang-orang seperti itu. Baik Bu. Sudah Bu. Apakah saya bacakan? Iya, silakan Mbak bacakan boleh. Baik. Yang tertanda di bawah ini saya Raisi menyatakan bahwa jika saya berhasil merubah perilaku saya yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, seperti merubah perilaku pekerjaan saya sebagai LC atau ladies company yang sering disebut sebagai pemandu lagu, jika saya bisa berhasil merubah perilaku tersebut menjadi ke perilaku mengarah pekerjaan yang lebih baik lagi, saya akan relaksasi di tempat yang saya senangi. Kemudian jika saya masih belum berhasil, saya tidak akan memberikan punishment atau apapun, akan tetapi saya berkomitmen atau saya berjanji dengan diri saya akan mengulangi hal tersebut berkali-kali. Mengulangi bagaimana ya? Mengulangi cara yang sudah cara yang sudah Mbak lakukan untuk menghindari untuk menghindari perilaku tersebut. Oke. Ya.
Ya, saya tanda tangan dulu ya Mbak. Ibu. Eh, Lalu setelah sesi konseling tadi, bagaimana perasaannya Mbak Resi setelah? Agak lega sih ibu, karena saya juga, ya sebenarnya saya tuh tipe orang yang oversharing sama siapapun, ketemu dengan siapapun saya selalu oversharing. Nah, akan tetapi dari oversharing tersebut kan bisa dibedakan mana obrolan yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat. Eh, saya sejujurnya sangat menyukai jika klien atau konseling saya ini memang banyak bicara, dalam artian hanya perlu digali sedikit tapi ternyata wow ceritanya masya Allah. Jadi sebelum mengakhiri ini saya minta tolong Mbak Resi untuk membantu saya mengisi lembar evaluasi ya. Dicek saja ya Bu. Iya Mbak. Sudah Bu. Terima kasih ya Mbak. Oke. Apakah Mbak Resi ada pertanyaan setelah sesi konseling tadi? Iya Bu, saya mau tanya, tadi kan saya sudah ini ya Bu, menuliskan kontrak perilaku, terus langkah saya selanjutnya apa ya Bu? Langkah kamu selanjutnya nanti saya akan memonitori Mbak Raisi, istilahnya kayak membantu memantau seperti itu, apakah Mbak Raisi benar-benar melakukan apa yang tertuliskan pada lembar kontrak perilaku ini. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Baik Bu, jadi jika kedepannya saya masih boleh berkonsultasi gitu ya Bu, masih bisa berkonseling gitu ya Bu, di luar dari ini masih boleh ya Bu? Sangat boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita selesaikan masalahnya satu persatu dulu ya Mbak. Lalu kalau misal ada masalah lain atau mungkin lebih urgent, mungkin boleh diselesaikan terlebih dahulu. Saya terima kasih sekali kepada Mbak Resi karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan ya energinya untuk bercerita dengan saya. Saya harap Mbak bisa berhasil untuk merubah perilaku Mbak dari yang kurang baik tadi ke yang lebih baik lagi, dan apa yang Mbak inginkan tadi semoga akan tercapai juga. Baik, amin. Mungkin mungkin waktu sudah hampir 30 menit ya Mbak untuk sebelum mengakhiri, karena awalnya kita juga berdoa, untuk mengakhirinya juga kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Resi.
Eh, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya sudah mempercayai saya untuk menceritakan dan menjadi tempat cerita Mbak Resi. Iya Bu. Terima kasih Mbak Resi. Terima kasih Bu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.